Shalom. Mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita kembali boleh ada dalam kabar Tuhan, dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita sekalian. Semoga di tahun baru 2026 ini kita lebih giat lagi untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Mari siapkan hati, pikiran kita, kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya. Sebab hanya karena Roh Tuhan yang menghidupkan kita, sehingga jiwa kita selalu tenang dalam naungan Tuhan. Haleluya.
Roh yang kudus, pulihkan datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, ku siap terima kuasa hidupku bagimu, hidupku bagimu. Ku buka hati, untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hari hidupku. Kau ambil alih seluruh hidupku, di dalam tangan-Mu menyerahmu. Buka
Haleluya. Segala puji hormat kemuliaan Bapa di surga. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Pribadi lo pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang saat ini ya Bapa. Tepatnya pada tanggal 1 Januari. Di mana hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. 1 Januari 2025 sampai 31 Desember dan saat ini ya Bapa, Engkau selalu hadir dan menuntun menyertai kami ya Bapa, sehingga Tuhan kami bersuka cita di hari ini karena tanggal 1 Januari 2026 dan setiap kehidupan kami Tuhan di tahun 2026 kami tidak tahu, tidak mengerti apa yang terjadi dan teralami, tetapi kami punya iman percaya bahwa Engkau Allah Tuhan Yesus
sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapa di surga Tuhan, karena Engkau baik dan sangat baik, selalu tidak pernah lalai, tidak pernah melepaskan kehidupan kami. Tinggalkan sampai setia Bapa, kami ada, kami diberi kekuatan, kesehatan, umur panjang, keselamatan menjadi bagian hidup kami. Ya Allah ya Tuhan kami ya Bapa Tuhan, yang dalam persekutuan kami ibadah di hari kami selama satu ini ya Bapa. Mari ya Bapa berikan hati kami, bayarkan kami ya Bapa Tuhan. Ya Roh Kudus mengambil alih semua dalam kehidupan kami, atau ibadah kami saat ini. Dan mewah dalam pelayanan. Dan dalam doa juga bagi saudara-saudara yang ada di altar ini ya Bapa. Diberkatilah mereka ya Bapa Tuhan. Diurapi mereka yang kurang. Memimpin pujian akan Tuhan. Pemain musik, akan singer, begitu pula para pendoa Tuhan. Setiap pembawa firman ya Bapa, ya Tuhan, urati mereka dan urapan Roh Kudus menjadi bagian kehidupan mereka, sehingga mereka melayani bukan dengan kekuatan kemampuan hikmat mereka, tapi semata-mata hikmat kuasa daripada Tuhan sendiri. Menserahkan Tuhan pelayanan di altar ke dalam tangan-Mu. Begitu ya Tuhan kami pada doa Tuhan di atas saudara kami dalam perjalanan. Mari tuntun mereka Tuhan lindungi Tuhan jaga mereka ya Bapa. Bahkan tempat sama-sama kami memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau ya Bapa. Tanam ibadah saat ini ya Bapa. Asal Tuhan dan tidak senang bermacam cara yang mengganggu hati kami ibadah kami. Kami satu hati kami tolak dan diusir dalam nama ini. Dalam kuasa hari tempat ini. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kami siap membuka ibadah hari ini Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terimalah salam orang percaya. Shalom Elohim. Shalom Elohim. Haleluya. Ada sukacita, amin. Saya percaya kita bersyukur sebab kasih karunia Tuhan di tahun yang baru, di awal tanggal 1 Januari 2026 ini, semua kita boleh ada di hari ini karena anugerah Tuhan. Amin. Bersyukur banyak hal yang kita hadapi di tahun 2025 dan mulai Tuhan hantar sampai dengan hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Amin. Sebab tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Mari beri jabat tangan kepada jemaat Tuhan di samping kiri, samping kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Selamat tahun baru. Haleluya. Tidak sambil makan begini, kita memuji Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru maknanya. Hari berganti hari
Sebab karena pertolongan Tuhan kita ada, dan banyak hal yang dapat kita bagikan tentang apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Bagi jemaat Tuhan, gereja Tuhan tubuh Kristus, untuk itu saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang rindu untuk membagikan kasih kemurahan Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kita pribadi pribadi jemaat Tuhan yang ada. Mari Bapak Ibu yang mau membagikan kesaksian, saya persilakan. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan. Sebenarnya aku tidak mau bersaksi, memang ada rasa ngantuk, ada rasa lelah. Tapi Tuhan Yesus sangat baik. Seperti kita rasa berhutang kalau tidak bersaksi. Puji Tuhan, sebagaimana saudara ketahui perjalanan hidup kami selama setahun. Kami bergumul di rumah sakit, suami, bahkan saya sendiri. Tapi kami di situ kami melihat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Suka dan duka kami lewati, tapi saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saat saya angkat tangan, saat saya berdoa, Tuhan selalu ada memberikan kami kekuatan, penghiburan. Karena jujur, kami memang di Kota Taruna tidak ada saudara-saudara lain. Mungkin suami saya ada saudara, tapi hubungan mereka sepertinya tidak sebaik dulu saudara waktu masih ada Ibu Silki, mami almarhumah. Jadi memang kami hanya berdua, hanya bertiga, banyak berempat dengan anak kami, cucu kami. Karena Tuhan di Kota Taruna kami tidak punya siapa-siapa. Saya hanya punya keluarga di tempat ini dan saya punya Tuhan yang tempat saya untuk berbagi segala keluhan, segala keluh kesah kami. Bagaimana suami kami, suami saya di rumah sakit dalam pemulihan, dan puji Tuhan saat ini kalau untuk tangannya saya sudah lihat memang pemulihan sudah dikerjakan Tuhan, sudah membaik, dia sudah mulai kulitnya sudah mulai terbungkus baik. Cuma sekarang yang menjadi masalah itu memang ginjalnya. Hampir 2 minggu saudara, 2 minggu yang terlewat ini tidak bisa jalan dia tidak bisa jalan, kakinya bengkak. Tapi puji Tuhan waktu ibadah Natal, pada Natal dia berusaha untuk ikut, dan kalau ikut dia kalau memang bisa dia pakai sepatu. Yang puji Tuhan dia ikut waktu ibadah pada Natal. Ini tadi dia sudah mau ikut, kakinya mulai dia rasa nyeri lagi. Nah sudah dia kalau memang tidak bisa ya sudah tidak usah dipaksa. Saya bersyukur kepada Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Anak kami berkumpul, dan kami dari Nabi juga boleh datang. Kami berkumpul dan kami bersukacita. Kami semua sehat, kuat, terpelihara, semua dengan kasih kemurahan Tuhan. Banyak masalah persoalan kami hadapi, tapi di situ kami melihat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah pupus dalam kehidupan kami. Saya bilang Tuhan mengizinkan kami untuk dari malam waktu kami sempat doa bersama, doa keluarga sebelum jam 12. Memang kami ada saat teduh bersama, kami bayar singkat bersama dalam rumah tangga kami. Sebenarnya saya katakan kepada Tuhan, memang banyak persoalan yang kita hadapi, masalah persoalan, tapi semua itu Tuhan izinkan karena Tuhan untuk menguji sampai di mana iman percaya kami, iman percaya kita kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, tadi malam kami sempat doa singkat di rumah, dan juga ada dipanggil dari doa dari gereja, sehingga tadi malam juga kami tidak sempat datang beribadah. Puji Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur karena Tuhan baik. Saya percaya kita semua juga bersyukur sama Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih, tetap doakan kami semoga di tahun kedepannya hubungan kami, pengiringan kami kepada Tuhan semakin membaik, karena memang hari-hari adalah hari-hari yang jahat. Kita dituntut untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, ini menjadi kesaksian saya. Tuhan Yesus berkati dan kasih karunia kepada Yesus. Puji Tuhan, Tuhan diberkati kesaksian dari Mariana. Saya masih berikan dua kesaksian yang terakhir. Ada yang silakan mau bersaksi, persilakan.
kesempatan ini saya ingin bersaksi bahwa di tengah-tengah umur saya yang sudah menua ini, saudara, banyak kali saya menemui masalah, dan masalah paling sering timbul di dalam tubuh saya adalah masalah kesehatan, saudara. Tatkala saya sakit, saudara-saudara, saya tidak putus asa. Saya terus bergumul di dalam doa, karena Allah itu sumber berkat, sumber pertolongan, kesembuhan sempurna itu hanya berasal dari Bapa. Oleh sebab itu, di tengah-tengah keadaan seperti itu, saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena tidak ada orang lain yang dapat menolong saya di tengah-tengah keadaan seperti itu. Hanya Tuhan sendiri, saudara-saudara. Rumah tangga keluarga saya juga ada di dalam perlindungan kasih sayang Tuhan hingga saat ini, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya sangat berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, karena di tengah-tengah umur yang sudah tua ini, saudara-saudara, saya masih bisa jalan, saya masih bisa bekerja, saya masih bisa kemana-mana, karena Tuhan selalu menopang dan memberi kekuatan kepada saya. Saudara, dengan kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu, dari tempat ini saya memberikan suatu kata-kata kepada Bapak Ibu saudara sekalian, biar di tengah-tengah kehidupan kita dijatuhi atau mengalami pencobaan bagaimanapun, saudara-saudara, seperti saya alami banyak masalah percobaan yang saya alami dalam kehidupan ini, tetapi karena saya selalu bergantung harap sepenuhnya hanya kepada Tuhan, saya terus berdoa, tidur berdoa, sementara tidur berguling-guling berdoa, saudara-saudara, menyerahkan hidup dan kehidupan ini kami sekeluarga hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari tempat ini saya memberi himbauan kepada kita sekalian bahwa jangan sama sekali melupakan Tuhan. Sebab Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Saya sudah rasakan ini, saudara-saudara. Manakala saya sakit, yang seharusnya saya harus ke sana, tetapi pertolongan berkat Tuhan selalu tercurah, selalu nyata dalam kehidupan ini. Asalkan saudara-saudara kita tetap bergantung harap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian kesaksian saya. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan berkati saksian dari Bapak KDT. Haleluya, Tuhan, mari saling kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Silakan hatimu untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab kami bukan kekuatan kami, Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan.
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Teman-teman semua bangkit berdiri, bukan dengan kekuatanku. Haleluya.
Doa firman kuasa yang minta Bapa sanggup tanggayu. Kita satu dalam pujian, syukur, hormat, kemuliaan, pengagungan, kebahagiaan ya Bapa di surga, Allah yang kudus, agung dan mulia, yang kami puji, kami sembah, kami imani dengan keyakinan yang teguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan di hari pertama di tahun yang baru ini Tuhan, kami hadir dalam baik-Mu, dalam ucapan syukur dan pengagungan kami kepada-Mu Tuhan, karena Kau begitu baik, Kau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan setiap umat. Kami sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan, yang semuanya boleh naik menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar kesaksian yang membangun, memotivasi
suatu kesaksian-kesaksian yang kita sudah dengar dan perjalanan hidup manusia di kawasan tidak ada itu namanya banyak masalah persoalan saudara, sesuatu dengan pihak mengenai masalah persoalan dalam hidup. Kalau kita bergantung berharap kepada Allah mengambil sudah masuk tahun 2020 sudah kita akan mendengarkan dengan firman Tuhan untuk menasihatkan kita apa yang kita harus lakukan. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Amos pasal yang ke-6. Kita akan membaca sebuah ayat firman Tuhan pada ayat yang ke-4. Kita semua akan berdiri. Amos pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang ke-4. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan dibutuhkan. Saudara, ayat firman Tuhan ini yang akan menjadi kita di dalam tahun 2020. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan berhenti. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kesaksian-kesaksian tadi kita tadi selama hidup kita jangan melupakan Tuhan. Dan kita memasuki tahun 2026 ini, saudara, kita mau cari Tuhan karena ada jaminan akan kehidupan. Hidup manusia sudah bukan di dunia saja. Hidup manusia di dunia hanya masa sementara, tapi Tuhan memiliki kehidupan yang kekal di sebelah sana. Sebabnya saudara, selama berizinkan kita hidup kalau kita cari Tuhan, maka jaminannya hidup. Saudara, manusia dalam keterbatasannya sering menempuh langkah yang salah dan hidup dalam mencari sesuatu yang berkaitan dengan hidup dan berproses. Manusia lupa bahwa Allah yang menentukan hidup dan menganugerahkan segala berkehidupan. Saudara, yaitu di mana saudara Yesus saudara berbicara kepada murid-murid itu, saudara, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kehidupan. Orang yang beriman percaya kepada Yesus tidak bisa merasakan dalam perjalanan hidup. Yesus berjanji, aku akan memberikan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup berlimpah. Siapa yang hidup berlimpah? Orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Saudara, yaitu saudara dan saya ini anak-anak Allah. Saudara, saya sering katakan, kita menjadi orang percaya beriman kepada Yesus bukan kita memiliki Yesus, tetapi kita dipilih, kita ini diperhatikan dari berapa miliar umat manusia. Kita ini bisa menjadi anak-anak yang orang beriman percaya karena Tuhan memilih, berarti anak penghargaan, penghormatan Allah kepada ini jelasnya itu Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Sama-sama membaca. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buah tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Sudah ini ayat yaitu ayat masuk ke orang beriman percaya. Sudah kalau sudah menjadi orang percaya, orang yang
hormati, kita ini Tuhan berharga, kita ini mulia, saudara-saudara sekalian. Islamnya sudah selama Tuhan izinkan kita hidup di muka bumi ini, jangan kita melupakan Dia. Sudah, tinggalkan mencari sesuatu di luar Allah. Berkali dengan hidup dan kehidupan seringlah oleh bangsa Israel telah meletakkan muka Allah penghidup karena mereka tidak mau mencari Tuhan, saudara-saudara. Yaitu saudara-saudara sekalian, yaitu kita tahu siapa bangsa Israel. Bangsa Israel adalah umat Tuhan Allah. Saudara, umat Tuhan Allah, saudara, yang diperhatikan oleh Tuhan. Kalau mereka taat, mereka mengalami ketenangan, kedamaian banyak. Mereka yang sudah lupa kepada Tuhan, sudah yaitu kita akan melihat di dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-7, kita akan membaca ayat 11 dan 12, yaitu pada saat yaitu bangsa kita di bawah beberapa pemimpin bangsa Israel, yaitu Salomo, di mana Salomo sudah mendirikan bait Allah dan sudah membangun istananya. Mari kita membacakan 2 Tawarikh pasal 7 ayat 11. Demikian Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istana segala sesuatu yang timbul dalam hati. Kemudian Tuhan menambahkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman, telah kudengar doamu, telah kuberi tempatmu ini bagimu sebagai rumah pada saudara-saudara. Salomo dirawat Allah untuk kedua kali. Untuk apa? Tuhan memberikan nasihat, Tuhan memberikan yaitu peringatan kepada Salomo. Apakah peringatan? Kita akan membaca dalam ayat 17 dan 18. Ayat 17 dan 18 pasal 3. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapan sama seperti daun kayu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturan, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaan sesuai dengan perjanjian yang telah diikat dengan kamu, dengan berkat akan terputus keturunan yang memerintahkan atas Israel. Sudah nasihat Allah kepada Salomo, yaitu kembali diingatkan tadi sudah berbicara kepada Musa, kembali diingatkan kepada anak Salomo supaya ia taat benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Sudah, ini mana saudara-saudara sekalian, yaitu Raja Salomo sudah kuasa memerintah. Dia diberkati oleh Tuhan dan luar biasa, saudara-saudara, karena Salomo diberikan hikmat dan yang luar biasa, sehingga raja-raja pada datang sudah. Yaitu Ratu Seba ingin memuji hikmat Salomo, saudara. Ketika datang ke kerajaan, dia kaget, saudara, karena waktu dia melihat, saudara, apa yang dikatakan orang-orang, saudara, bahwa hikmat luar biasa. Nah, Ratu Seba, apa yang dikatakan orang-orang belum setengahnya, karena yaitu Salomo hikmat yang luar biasa di kerajaan diatur, saudara, cara makan semuanya, saudara, dan mengerjakan yaitu, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaan sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan ayahku, dan berkata akan terputus keturunan yang meminta atas Israel. Ini janji. Kalau janji Tuhan itu ya janji Tuhan tidak pernah bisa. Janji Tuhan pasti akan terlaksana. Tetapi sudah
dinasihati. Ayat 19. Ayat 19 kita juga sama-sama benar. Tetapi jika kamu ingin berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah dan sujud menyembah kepada-Nya. Saudara, ini nasihat Tuhan. Kau Salomo ingkar janji, tidak taat, tidak dengar-dengar, tidak melakukan perintah kepada Tuhan, saudara-saudara. Tetapi dia akan berbaik dan meninggalkan segala ketetapan perintahku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi kepada Allah dan sujud menyembahnya. Ayat 20. Maka aku akan mencabutkan dari tanganku yang telah kuberikan kepadamu dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanmu dan akan menjadikan hiasan dan sembilan di antara segala bangsa. Memang perkataan itu yang mana kita tahu sudah 2 kali yaitu Tuhan berbicara atau memperkenalkan diri kepada Salomo. Kenapa Salomo sudah bisa meninggalkan Tuhan? Salomo meninggalkan Tuhan karena kelimpahan, karena kekuasaan. Istri-istrinya saudara begitu banyak, saudara. Istri-istrinya 700 dan sering-sering 3.100. Dia dipengaruhi. Itu sebabnya saudara, sekalipun Tuhan sudah memperlihatkan diri, dia 2 kali kepada Salomo karena kelimpahan, enak-enak, saudara. Akhirnya sudah dia meninggalkan Tuhan, maka Tuhan murka, saudara. Makanya dari Tuhan, anak-anak Tuhan, hati-hati kalau engkau saat diberkati dan kelimpahan, jangan engkau bangga, jangan engkau meninggalkan Tuhan. Biarlah segala puji, hormat kita naikkan, persembahkan kepada Tuhan. Kita menjadi berkat, kita menjadi tanda saksi, kita menjadi alatnya untuk menyalurkan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga nama Tuhan dipuji, ditinggikan, diagungkan. Saudara, yaitu di mana Salomo, yaitu di mana raja yang besar, raja yang luar biasa, kekayaan luar biasa, bisa menyembah berhala, Allah murka, saudara-saudara. Dan di mana kita tahu, yaitu bangsa Israel akan keturunanmu akan turun, tetapi karena tidak setia, tidak taat kepada Tuhan, akhirnya saudara, yaitu Salomo sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Mulai dari situ kerajaannya terpaksa karena tidak taat, tidak mendengarkan Tuhan. Saudara, peristiwa yang terjadi alami oleh bangsa Israel menjadi pelajaran bagi gereja Tuhan, bagi kita semua. Mari saudara, kita mau taat kepada Tuhan, dan di dalam tahun 2026 ini kembali yaitu dipindahkan oleh firman Tuhan dalam Amos yang kelima. Beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Demikian juga firman Tuhan datang kepada sebab firman Tuhan kepada kita yang ahli tahunan, carilah aku maka kamu akan hidup. Maka kita jangan tinggalkan dia, cari Tuhan. Dunia yang kita diami hari-hari secara teknologi makin maju, saudara, makin modern, tetapi saudara, kejahatan juga makin modern, saudara. Semuanya akan disebutkan, orang benar akan makin benar, orang suci makin suci, orang jahat makin jahat, orang bejat makin bejat. Semuanya digenapi oleh firman Tuhan, karena kedatangan Tuhan sudah diambang itu. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita ingat
Cari Tuhan, jangan kita tidak mencari Tuhan. Cari Tuhan untuk hidup yang sementara. Hidup di dunia ini hanya sementara. Saudara, hidup dunia dibatasi oleh waktu. Semua manusia yang hidup di dunia dibatasi oleh waktu. Saudara, dibatasi oleh apa? Waktu di mana kita kecil, waktu di mana kita remaja, waktu di mana kita muda, waktu di mana kita tua. Sudah waktu itu pergunakan waktu untuk Tuhan, untuk kemuliaan, untuk keagungan, untuk kebesarannya. Sudah waktu itu sebagai suatu kesempatan. Kalau kita masih hidup, sudah yaitu kesempatan, sudah kesempatan apa? Kesempatan untuk kita belajar. Amsal Sulaiman 22 ayat 6. Amsal Sulaiman 22 ayat 6. Didiklah orang muda berjalan bagi, maka pada masa tua yang tidak akan timbang daripada jalan. Sudah, ya Tuhan sempat perlu belajar. Anak-anak didik untuk belajar taat kepada Tuhan. Sudah, supaya masa depan anak-anak kita menjadi berkat, terang dan saksi, bukan meninggalkan Tuhan, tetapi menjadi berkat. Sudah, waktu juga kesempatan untuk berkarya. Kita akan membaca Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk kerjakan itu sekuat karena tak ada pekerjaan seperti ini. Pengetahuan dan iman dalam dunia para mati, kemana engkau akan pergi. Saudara-saudara, waktu kesempatan untuk berkarya, bekerja, itu sebabnya kalau kita laksanakan tugas-tugas itu kita kerjakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga. Kesempatan waktu yang memberikan kepada kita gunakan sebaiknya dalam pelaksanaan tugas, maka kita bisa sukses dan berakhir karena kita serius. Dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita sengaja tidak melupakan Tuhan, maka perjalanan akan beruntung, akan berhasil kalau kita ikut sertakan Tuhan. Demikian juga sudah kesempatan apa lagi sudah kesempatan untuk mencari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, yaitu nabi-nabi tadi menahan Nabi Amos benar. Kita mencari Tuhan supaya kamu hidup, tetapi Nabi Yesaya menuliskan dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan itu, berserulah kepadanya selama Ia ada. Yaitu Nabi Yesaya mengingatkan kepada kita semua, cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia ada. Makanya sudah kita harus cari Tuhan, jangan melupakan Tuhan sudah. Kalau waktu sudah ada anugerah Tuhan sudah, tanpa anugerah Tuhan sudah kita sia-sia hidup ini. Makanya selama Tuhan izinkan hidup saudara, mari kita pergunakan waktu itu dengan benar, dengan mengutamakan mendahulukan Tuhan. Yaitu kita waktu yang Tuhan berikan kita bersiap dan melakukan perkara-perkara yang indah, perkara yang mulia, yaitu di hidup kita saudara, yaitu bijaksana dan adil saudara. Hidup bijaksana dan adil, demikian juga mempergunakan setiap kesempatan untuk menyatakan kebaikan, kemurahan Tuhan saudara-saudara. Itu sebabnya waktu sudah yang Tuhan berikan kita berada di hidup ini, kita bisa menceritakan tentang kebaikan, kemurahan Tuhan saudara. Demikian juga dalam pelaksanaan waktu yang Tuhan berikan saudara. Kalau kita mau berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh sudah, dan juga hidup kita tidak bercacat sudah, dan sudah hidup tidak bercacat, yaitu meninggalkan, menjauhkan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan
perbuatan dosa yang dimana dunia hari ini sudah penuh kegelapan, tidak sedikit sudah orang yang jahat, sudah orang yang terjerumus di dalamnya. Sebabnya saudara, yaitu mari kita berusaha senantiasa saudara, yaitu berusaha senantiasa untuk mencari Tuhan dan bersyukur senantiasa kepada Tuhan saudara, dan berjalan dalam kerendahan saudara. Yaitu beberapa hal ini saudara bisa itu membaca, kalau saudara membaca dalam Efesus 5 ayat 15 dan ayat sampai 21. Itu saudara sekalian, yaitu sikap yang terhadap dengan waktu saudara. Makanya gereja Tuhan hari-hari jangan kita melupakan Tuhan. Puji Tuhan saudara sekalian, yaitu hidup kita dibatasi oleh waktu. Dan semua manusia yang ada di langit masih mengatakan yaitu 70 sampai 80 tahun kalau ini memang ada penderitaan. Memang saudara tidak ada yang tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Sebabnya kalau Tuhan masih izinkan ke saudara, mari kita tetap dekat dengan sampai saudara dapat kamu saya supaya kita tetap tidak mau melupakan Tuhan. Saudara kalian, yaitu hidup dibatasi oleh ruang saudara. Yaitu manusia hidup itu ada batas dibatasi oleh ruang, dan tapi Allah tidak dibatasi oleh ruang, karena Allah adalah Allah yang dahsyat. Allah adalah Allah yang luar biasa. Allah adalah Allah yang maha kuasa saudara. Yaitu kalau manusia bekerja di tempat ini tidak bisa langsung saudara bekerja saudara, yaitu lain kan manusia batasi oleh ruang, tapi Allah dahsyat luar biasa. Kisah kejadian saudara dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat 8. Matius 8, yaitu kita akan membaca ayat 5 dan ayat 6. Matius 5:8. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira dan memohon kepadanya. Ayat 6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah sakit karena sang lumpuh dan sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkan dia. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saya sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, perwira yaitu yang dari Kapernaum datang kepada Yesus menyampaikan permohonan karena hambaku dalam keadaan sakit. Jadi Yesus akan datang ke rumahnya, tetapi yaitu perwira itu Tuhan yang katakan sepatah karena dia sebagai perwira ada bawahannya disuruh di atas sana. Sudah, waktu Yesus mendengar saudara, ya apa yang tadi dalam ayat yang ke-10. Setelah ayat Matius 8 ayat 10. Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikuti, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar yang tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara sekalian, yaitu di mana saudara kalian, yakni Yesus mau pergi bersama-sama dengan perwira itu, katakan saja sepatah kata. Tapi Yesus sudah memberikan perkataan yang tadi sehingga di antara seorang tidak ada yang memiliki iman seperti perwira. Berarti Yesus tidak pergi ke rumah perwira, tetapi pada ayat yang ke-13. Matius 8:13. Lalu Yesus berkata kepada perwira, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Saat itu juga sembuhlah hambamu.
Sudah di sini yang bahwa Yesus tidak dibatasi oleh Allah. Manusia dibatasi oleh Allah karena ada keterbatasan, dan dari Allah tidak terbatas. Yaitu kalau Yesus melihat panggilan ini, memiliki keyakinan, kepercayaan yang sepenuh dan iman yang sepenuh kepada Tuhan. Di mana surat apa kata Yesus tadi, maka pulang surat anak itu sudah sembuh. Demikian juga lingkungan anak Tuhan, umat Tuhan, mari kita memiliki iman yang sepenuh. Saudara saya, kalau manusia dibatasi keterbatasan dan kemampuan, itu sebabnya saudara, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan keterampilanmu, jangan mengandalkan kekayaanmu. Mari kita percaya sungguh kepada Tuhan, iman sungguh kepada Tuhan. Apa yang buat Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Sampai hari ini kuasanya tidak pernah berubah. Sebabnya di Tuhan anak Tuhan kita beriman percaya pada satu nasihat yang indah, yaitu dalam Amsal Sulaiman pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Amsal Sulaiman ketiga ayat 5 dan 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segalamu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. 3 ayat ini mengajar kepada kita untuk percaya sungguh-sungguh, bergantung sepenuh kepada Tuhan. Kita tidak percaya pada dengan segenap hati, jangan bersandar pada pengertian. Aku Dia dalam segalamu, maka Dia akan yang engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Sudah, yaitu kita harus percaya sungguh-sungguh. Jangan kita bergantung kepada akal pengertian kita. Sudah, jangan kita menganggap diri kita bijak, tetapi mari kita takut dan kita akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Saudara, karena hidup sekarang kita ini yaitu terbatas, saudara, maka kita mencari Tuhan yang tidak terbatas. Hidup sekarang bukan saya terbatas dan bersadar, karena itu hanya Dia yang kita andalkan dalam hidup ini. Saudara, kita hidup, saudara, karena Tuhan yang memberi hidup. Allah memberi hidup kepada manusia dan segala sesuatu. Saudara sekalian, yaitu di mana sudah dalam Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Nehemia pasal 9 ayat yang ke-6. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit dan langit segalanya dengan segala banyak bala balanya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada. Engkau beri kepada semuanya. Itu bala tentara langit sujud menyembah kepada Tuhan. Saudara, ini perkataan yaitu bangsa Israel yang waktu itu saudara yaitu bangsa Israel saudara bersatu Nehemia saudara, yaitu mana berdoa kepada Tuhan, yaitu datang pengakuan dosa dan permintaan doa kepada Tuhan. Karena apa saudara? Yaitu di mana yaitu bangsa Israel pada saat itu mengalami tekanan saudara. Bangsa Israel umat pilihan Allah di zaman Nehemia, bangsa Israel ditekan menjadi budak saudara sekali. Kalau dia renungkan, kalau kita membaca selanjutnya saudara,
yaitu bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Tuhan sudah menuntun, memimpin bangsa Israel keluar dari negeri perhambaan, sudah, yaitu di Mesir, sudah, yaitu keluar dari Mesir itu kuasa Allah, pertolongan Allah nyata, saudara-saudara sekalian. Tetapi saudara-saudara, bangsa Israel, saudara-saudara, waktu melihat kuasa mujizat yang Tuhan berikan, dia biasa saja. Waktu saudara-saudara sekalian, yaitu lewat laut kosong, saudara, kuasa Tuhan yaitu terjadi, yaitu laut kosong terbelah, mereka berjalan, saudara-saudara, di dalam kekeringan. Saudara-saudara, bangsa Israel bukan mengagungkan Tuhan, ya biasa-biasa saja, saudara-saudara, yaitu di mana setelah sampai di seberang, apa yang terjadi, saudara-saudara, yaitu Musa angkat tangan, yaitu laut kembali, saudara, binatang, sehingga tentara Mesir mati, saudara. Dalam perjalanan Tuhan memelihara bangsa Israel, saudara, yaitu perjalanan, sudah, kalau siang hari ada tiang awan, kalau malam hari, saudara-saudara, ada tiang api, sehingga mereka bisa melakukan perjalanan, saudara-saudara, yaitu di mana perjalanan mereka, saudara-saudara, bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, kita katakan 40 tahun. Mari kita membaca Nehemia pasal 9 ayat 21. 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak kekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Saudara-saudara sekalian, 40 tahun lama Engkau memberikan mereka makan, saudara. Yaitu di mana kita tahu, saudara, Tuhan memelihara bangsa Israel berjalan. Yaitu 40 tahun mereka beri makan, yaitu makan itu kebesaran keajaiban Tuhan. Kan mereka berada di padang gurun, saudara. Bahkan, saudara, yaitu mereka pakaian mereka 40 tahun, saudara, tidak pernah rusak. Saudara, kalau saudara menemukan, saudara, bahwa pakaian mereka itu tidak diganti 40 tahun tetap tidak rusak. Siapa yang bisa membuat itu pakaian 40 tahun tidak pernah luntur, tidak pernah rusak, tidak pernah berubah? Hanya Allah, hanya Tuhan saja. Demikian juga, saudara, kaki mereka berjalan tidak pernah merasa sakit dan berubah. Saudara, dapat kita renungkan, saudara, betapa dahsyat, betapa kuasanya Tuhan, saudara. Terus bangsa Israel kelas penuh, saudara. Tidak ada minuman bersemu-semu, tidak ada makanan bersemu-semu, saudara sekali. Bahkan saat waktu Musa naik ke atas bukit untuk menerima 2 batu, saudara sekali. Yaitu bangsa Israel, saudara-saudara, yaitu tidak sabar, saudara sekalian. Apa yang dilakukan bangsa Israel? Mungkin Musa, yaitu dalam sudah mati di atas bukit, saudara. Apa yang dilakukan, saudara? Mengumpulkan emas, saudara. Mengumpulkan emas, diolah menjadi yaitu patung lembu, saudara. Ketika patung lembu jadi, saudara. Inilah Tuhan yang menuntun perjalanan, saudara. Setelah itu Musa setelah membawa batu kenapa ditolak, saudara. Turun, saudara sekalian. Musa marah karena bangsa Israel sudah berubah setia kepada Tuhan, saudara sekalian. Di sini kita melihat bangsa Israel, umat pilihan Allah, saudara sekalian, menjadi contoh bagi gereja Tuhan, anak Tuhan. Jangan kita tidak mencari Tuhan, kita mencari Tuhan dengan setiap taat kepada Dia. Jangan kita yang iman kita ulur daripada Tuhan akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Saudara, dia kalau sudah membaca dalam Nehemia pasal yang ke-9 dengan ini, saudara, yaitu umat-umat Tuhan, saudara, ada pengakuan dosa dan permintaan doa kepada para imam-imam orang lebih berdoa kepada Tuhan, saudara.
Lihatlah sekarang, ini kamu adalah budak yang di tanah yang kau berikan kepada nenek moyang kamu untuk mengejar hasil dan segala yang kamu ini adalah budak. Saudara-saudara, ya dari mana saudara-saudara sekalian? Bangsa Israel saat berdoa kepada Tuhan, dia jadi budak. Saudara-saudara sekalian, ayat 37. Karena itu menghasilkan banyak bagi raja yang telah kau tetapkan atas kami, dan dosa kami, mereka itu memerintah segenap hati kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesusahan yang besar. Saudara-saudara sekalian, inilah saudara orang tidak taat, tidak mencari Tuhan, dan semut-semut saudara, ya ini mana saudara, sekalipun Allah sudah menuntun, sudah memberkati, waktu masuk di tanah perjanjian kerajaan itu dapat dikalahkan saudara, maka bangsa Israel memiliki kerajaan saudara, tetapi karena ketidaktaatan, karena pemberontakan akhirnya mereka saudara, yaitu dijadikan budak. Kalau saudara perhatikan saudara, berapa ribu tahun bangsa Israel tidak memiliki kerajaan, saudara, tidak memiliki negara karena apa? Pemberontakan mereka. Yesus datang saudara, bukan mereka taat lagi, mereka Yesus datang dan yang kenapa bangsa Israel mereka tanpa dibunuh saudara, tapi janji firman Tuhan dia dan amin, yaitu mana pada tahun 1948 Tuhan kembalikan saudara, ada satu bangsa Israel saudara, baru sampai hari ini saudara, yaitu Alkitab bentuk sampai kedatangan Tuhan sudah diaman pintu saudara, yaitu mana tahu negara Israel hari ini saudara, diserang kiri kanan saudara, Tuhan membela, Tuhan melindungi saudara, yaitu bangsa Israel baru merdeka 48 diserang pemerintahan negara akhir negara, berapa senjataan Israel, tapi Tuhan berperang dan bangsa sampai hari ini saudara, yaitu kenapa saudara, Tuhan melindungi, menjaga tentang Tuhan